Mungkin gak kuat. Memang Mbak nggak bingung. Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aja Zaira Kurin Indrali Mantara. Perkenalkan, nama saya Nini Nabila. Perkenalkan, nama saya Alika Miyatur Munawaroh. Perkenalkan, nama saya Hirul Umamah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan definisi dari kodok dan kodar. Menurut beberapa ulama, ada sebagian ulama yang menjelaskan dan mengertikan bahwa pengertian kodok dan kodar itu sama, dan ada juga beberapa bagian ulama yang menjelaskan bahwa kodok dan kodar itu tidak sama, di mana pendapat yang menyamakan kodok dan kodar itu didefinisikan bahwa semua aturan baku yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap alam semesta ini, undang-undang yang bersifat umum, serta hukum-hukum yang mengikat sebab dan akibat, di mana perihal ini tercantum dalam beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran, di mana firman Allah salah satunya adalah Quran Surat Ar-Rod ayat 8. Dapat kita simpulkan dari pengertian yang tadi bahwa pengertian kodok menurut bahasa yang artinya adalah menentukan atau memutuskan, di mana menurut istilah kodok adalah sebuah ketetapan yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan sejak zaman azali. Nah, untuk pengertian kodar menurut bahasa yang artinya adalah sebuah aturan, kadar, dan keputusan, di mana menurut istilah kodar adalah sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya yang ada di alam semesta ini. Karena bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa la tazdadu wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Yang artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui setiap yang dikandung oleh perempuan, serta dengan kandungan rahim baik maupun dalam keadaan rahim yang kurang sempurna ataupun yang melebihi, serta dengan segala sesuatu yang ada pada sisinya yang sudah ada ukurannya. Nah, dapat kita simpulkan dari pengertian yang tadi bahwa pengertian kodok menurut bahasa yang artinya adalah menentukan atau memutuskan, di mana menurut istilah kodok adalah sebuah ketetapan yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan sejak zaman azali. Nah, untuk pengertian kodar menurut bahasa yang artinya adalah sebuah aturan, kadar, dan keputusan, di mana menurut istilah kodar adalah sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya yang ada di alam semesta ini. Macam-macam takdir. 1. Takdir mutlak. Takdir mutlak adalah takdir yang berkaitan erat dengan ikhtiar manusia, atau takdir yang dapat diubah dan diusahakan. 2. Takdir mubrom. Takdir mubrom adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan dan ditawar-tawar lagi oleh manusia. Contoh takdir mutlak dan takdir mubrom di lingkungan sekolah. Contoh takdir mutlak: keberhasilan seorang anak dalam meraih prestasi. Anak tersebut berusaha dan belajar, bukan hanya menunggu takdir saja. Ia selalu berusaha keras dalam menggapai cita-citanya. Yang kedua yaitu contoh takdir mubrom: seorang siswa jatuh dari tangga saat jam istirahat di sekolah. Dalil-dalil tentang kodok dan kodar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang kodok dan kodar dalam firman-Nya dalam Al-Quran dan dalam hadis. Yang pertama adalah dalam Al-Quran. Saya akan membacakan surat Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin, yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan ukurannya. Yang kedua adalah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezekinya, tentang ajalnya, amal perbuatannya, dan jalan hidupnya sengsara atau bahagia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.